Selamat malam, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Adhika Zaimun dengan NIM 20.0303.0018, kelas A, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi buku yang sudah saya review, yaitu buku kelima mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Oke, langsung saja bagian pertama. Erving Goffman adalah salah satu dari abad ke-20 yang paling praktisi ilmu sosial yang luar biasa. Seorang sosiolog secara universal mengakui bakat pribadinya. Lama setelah kematiannya pada tahun 1982, sekadar menyebut kata Goffman sudah cukup untuk menunjukkan bukan hanya pokok bahasan, melainkan juga sikap analitis yang sangat khas terhadap dunia sosial. Dia pertama kali menjadi terkemuka dengan publikasi pada tahun 1959, penyajian diri dalam kehidupan sehari-hari yang dia ikuti 2 tahun kemudian dengan rumah sakit yang bahkan lebih berpengaruh. Luar biasa bagi seorang sosiolog, yaitu Goffman menikmati ketenaran di luar disiplin rumahnya. Ketenaran itu menjadi penasaran karena Goffman tidak berminat, sebagaimana banyak sosiolog, termuka terhadap pertanyaan-pertanyaan besar tentang sifat dan perkembangan masyarakat terhadap masyarakat modern. Minatnya adalah pada struktur interaksi tatap muka. Pada hal-hal sepele, minatnya adalah pada struktur interaksi tatap muka yang dibicarakan dan dilakukan. Sosiologinya tidak ambisius. Ini secara sederhana mendukung deskripsi, klasifikasi, dan artikulasi konseptual, dan tidak menunjukkan aspirasi terhadap ekspresi proposisi sebagai teori penjelas dan prediktif penuh. Goffman juga tidak mengembangkan pemikiran atau pendekatan metodologis baru untuk mempelajari kehidupan sosial. Sebaliknya, ia hanya memikirkan hal-hal yang sangat sempit berhubungan dengan apa yang ia sebut aturan interaksi dan implikasinya bagi diri sendiri. Pencapaian utama Goffman adalah untuk menunjukkan bagaimana partikulat perilaku dari orang-orang yang hadir bersama, yaitu orang-orang yang secara fisik hadir satu sama lain, dapat diterima analisis sosial. Dia melihat karyanya sebagai usaha pendahuluan ke dalam wilayah yang belum terpetakan secara sosial, yang mungkin mengarah pada penyelidikan lebih lanjut, lebih sistematis dan tepat mengenai interaksi. Bagi Goffman, satu-satunya kepedulian yang tepat bagi sosiolog profesional atau sebagai mahasiswa masyarakat, frasa favoritnya adalah penyelidikan masyarakat. Dengan ambisi seperti itu, harus dikatakan bahwa buku seperti ini penelitian seorang sosiolog dan bukan realitas sosial mungkin akan membuat Goffman terpengah. Bagi Goffman, penelitian tentang gagasan-gagasan para sosiolog membuat suatu keilhaman menjadi karya sastra, dan yang lebih buruk lagi, cenderung menganjurkan kekanonisan yang tidak kritis atas karya-karya yang terkenal dan bukan merupakan penerapan dan pengembangan gagasan mereka yang kritis. Oke, bagian kedua. Eksplorasi sosiologis atas perintah interaksi selalu menjadi perhatian sosiologis utama Goffman. Namun, tulisan-tulisannya yang paling populer adalah buku-buku tentang pasien mental, keaiban dan jenis kelamin, khususnya Asylums pada tahun 1961 dan Stigma pada tahun 1963 adalah buku-buku yang membuat Goffman menonjol di luar sosiologi dan tetap menjadi sumber yang bertahan dari pemahaman humanistik dan libertarian tentang proyeknya. Buku-buku ini beserta iklan gender yang sering tidak dipahami memusatkan perhatian pada situasi orang-orang yang dianggap berbeda, tidak beruntung atau berkompromi dalam satu atau lain cara. Tidak ada istilah yang mudah untuk membahas aspek pekerjaan Goffman ini. Tentu saja istilah menyimpang tidak cocok.
Meskipun rumah sakit dan stigma memberikan kontribusi besar untuk menamai teori-teori penyimpangan, Goffman merasa tidak nyaman dengan penggunaan istilah penyimpangan secara bebas oleh sosiolog dan lain-lain. Konseptual persis hilang ketika berbagai jenis perilaku melanggar aturan yang disatukan di bawah konsep all-encompassing ini. Rumah sakit jiwa adalah karya Goffman yang paling dikutip dalam literatur akademis dan profesional. Pembaca yang luas berutang sesuatu kepada cara analisis itu berfungsi sebagai analogi etnografi dari novel terkenal Ken Antropologi dan Film yang terbang di atas sarang burung hantu. Tidak biasanya untuk sebuah buku yang tidak memberikan rekomendasi praktis untuk perubahan, Goffman berakhir dengan mengakui bahwa ia tidak dapat menyarankan cara yang lebih baik dalam menangani orang-orang yang disebut pasien mental. Hal itu berdampak besar atas kebijakan publik. Ide-ide yang disajikan dalam rumah sakit jiwa mempengaruhi proses dialisasi orang sakit mental, dan pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an banyak rumah sakit jiwa besar di Amerika Utara dan Eropa menutup atau mengurangi populasi pasien rawat minap mereka secara drastis demi perawatan non-kuantitatif. Tentu saja, berbagai negara menerapkan ekstensi dengan berbagai cara dan terpengaruh dari rumah sakit jiwa tidak perlu langsung maupun diperlukan dalam mengamankan perubahan. Meskipun demikian, kitab Goffman secara luas diakui telah memberikan dampak besar dalam mengubah iklim opini mengenai konsekuensi dari tinggal lama di rumah sakit jiwa di Amerika Serikat dan di tempat lain. Kemudian bagian ketiga, inti arsitektur konseptual stigma yang mengesankan terletak pada 3 pengertian tentang identitas yang diajukan Goffman. Dalam pasal-pasal berikutnya, Goffman memperkenalkan konsep identitas sosial, identitas pribadi, dan ego atau merasakan identitas. Secara umum, Goffman menghendaki identitas sosial untuk merujuk pada cara-cara sehari-hari orang diidentifikasi dan dikategorikan. Identitas pribadi untuk apa menandai orang sebagai berbeda dari semua orang lain. Dan ego atau merasakan identitas untuk merujuk pada perasaan bahwa seorang memiliki identitas mereka. Goffman mengidentifikasi serangkaian proses sosial yang secara khas berhubungan dengan setiap konsep identitas ini. Stigma juga dikenal karena penggunaannya yang luas dari kisah-kisah orang pertama yang diambil dari biografi populer dan autobiografi, sejarah sosial dan materi kasus dari sumber ilmu sosial. Kutipan substansi dari sumber-sumber ini tidak hanya mengilustrasikan analisis sosiologis Goffman menyelidiki lebih jauh kompleksitas perbedaan manusia dalam sebuah buku dan kertas tentang gender. Awalnya diterbitkan pada tahun 1976 sebagai edisi khusus penelitian dalam antropologi komunikasi visual, koran tahun 1977. Pengaturan antara jenis kelamin diterbitkan dalam jurnal teori yang diedit oleh Alvin Goldner. Sejak akhir tahun 1960-an dan seterusnya, feminisme menempatkan situasi dan terutama kelemahan yang dihadapi oleh wanita pada agenda politik dan akademik. Namun, kesadarannya akan signifikansi sosial gender kembali jauh lebih jauh. Salah satu contoh awal dari disertasinya pada tahun 1953 adalah pernyataan bahwa seorang wanita yang adalah seorang feminis yang bersemangat mungkin merasa tersinggung jika status seksualnya tidak diizinkan untuk tetap tidak relevan sebagai faktor perawatan dalam situasi tertentu. Menulis tentang feminisme, Georgianus yang terbakar rendah yang terdapat dalam seluruh tulisan Goffman. Feminisme ini adalah kesadaran yang terus-menerus dan akut tentang bagaimana gender perempuan bisa menjadi konsekuensi yang disengaja. Kemudian bagian keempat, konon para sosiolog menghadapi kesulitan dalam mengikuti jejak kaki Goffman karena Goffman tidak memiliki metode dalam arti
serangkaian prosedur reproduction dan mudah diajar untuk mengumpulkan dan menganalisis data sosiologis. Goffman tidak banyak memberitahu para pembacanya tentang bagaimana dia mengumpulkan datanya dan memilih contoh yang tercantum dalam analisisnya, sehingga keluhan menumpuk di sekitar sumber data yang berbeda yang ditemukan dalam karya Goffman dan tidak adanya prosedur yang dapat diandalkan untuk menganalisis hal-hal kecil interaksi. Misalnya, Gamos pada tahun 1975 memuji penemuan dan kecerdasan Goffman, tetapi kekhawatiran bahwa praktek sosiologinya tidak dapat diajarkan kepada siswa. Dari perspektif sosiologis yang sangat berbeda, Sheikh Goff pada tahun 1988 berpendapat bahwa Goffman itu berhasil menyampaikan ilusi bekerja secara empiris tanpa pernah menghasilkan detail etnografis substansi yang diperlukan untuk menjamin interpretasinya. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat malam.